Ya. Ya, Abu Zura. Kita mati. Silakan Bang Andri. Ya, jadi tadi kita sedang membahas di ya bagaimana trik-trik penjualan ya. Semoga trik-trik penjualan ini bermanfaat. Jadi yang pertama Bang Andri ingin Abu Umar sampaikan beberapa trik penjualan ya supaya kita sukses dalam menjual produk kita. Ya. Ya Bang Andri, tadi kan kita juga kepada Anas Radio dimanapun Anda berada. Mohon maaf sekali lagi tadi jaringan kami terputus dengan teman-teman yang memegang acara ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Bang Andri tadi kembali kepada pertanyaan bagaimana jika seorang karyawan ingin memulai permasalahannya adalah dia terkendala dengan penjualan. Karena dianya harus ke kantor tiap hari dan rutinitas yang gitu. Nah, dia agak kesulitan. Sedangkan waktu yang kosong hanya Sabtu dan Ahad. Nah, bagaimana trik untuk melakukan usaha adalah kita adalah seorang karyawan. Silakan. Ya, tadi mohon maaf ya agak terputus para pendengar Anas Radio. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tadi Bang Andri Abu Umar sudah sebutkan ada yang namanya bisnis sambilan. Nah, jadi di berbagai toko buku, ada buku-buku yang sudah menjelaskan jenis-jenis bisnis sambilan yang cocok dilakukan oleh para pekerja kantoran. Jadi walaupun dia masuk kantor, kemana, ke perusahaan, negeri atau swasta, dia pun tetap bisa, menjual sebuah produk atau jasa. Hanya memang dipilih jenis barangnya, tidak semua barang. Nah, itu kita. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah waktunya. Waktunya. Kan sekarang ada bisnis itu yang dia tidak sepanjang hari, Mungkin ada yang bisnis itu pas untuk pagi hari saja, Jadi masya Allah, bisnis pagi hari saja. Ada yang mungkin bisnis itu sore saja. Jadi kalau misalnya dia masuk kantor dari pagi jam 7 atau jam 8 sampai sore jam 4, nah dia bisa, pulang dari kantor, dia bisa melakukan penjualan kan dari sore sampai sebelum maghrib kira-kira begitu. Ya bisa, tinggal kita pilih, bisnisnya. Ya, jadi setelah produknya, lalu waktunya, yang ketiga, memang yang paling efektif dari orang-orang yang bekerja ini adalah mencari mitra, yang pas untuk melakukan bisnis sambilan tersebut, Jadi kita cari orang yang terpercaya, Jadi walaupun kita kerja di kantor, kita punya, masya Allah, punya mitra bisnis, Mungkin, masya Allah kita punya usaha jual jual bala-bala, bakwan tadi di sebuah gerobak, Nah, kita ngantor, mungkin kita punya mitra yang bisa menjalankan usaha gerobak penjualan bala-bala, bakwan, pisang goreng tersebut kan? Atau kalau enggak, memang kita punya langsung punya karyawan, sehingga karyawan tersebut yang terpercaya, yang bisa membantu kita melakukan sebuah usaha. Sedangkan kita tetap masuk ke kita. Mungkin pemikirannya, masya Allah, harus ada dibicarakan secara bersama dengan mitra kita tersebut. Begitu kira-kira, tetap bisa ya. Ya. Jawabannya di mana? Bang, ada pertanyaan lagi nih dari Abu Ahmad di Gorontalo. Bagaimana menghilangkan perasaan tidak enak dalam memulai usaha? Seperti contohnya jika ada tetangga yang sama-sama menjual barang yang serupa, itu kadang-kadang timbul rasa tidak enak untuk berjualan di sampingnya atau barang yang sama. Nah, gimana menurut Bang Andri? Baik ya. Jadi ada berbagai sudut pandang ini tentang yang namanya perasaan tidak enak, Jadi perasaan tidak enak itu ada pada apanya? Kalau ada pada produknya, produk yang kita jual, maka kita harus membangkitkan rasa suka, Nah kemarin kan bagaimana memulai bisnis? Memulai bisnis itu masih ingat catatannya para pendengar Anas Radio? Pertama, mulailah dari apa yang kita bisa, di mana pondasinya adalah hobi kita atau minat kita.
Nah, jadi minat kita pada barang tersebut yang harus kita tambah. Jangan pernah menjual produk yang kita tidak punya hasrat pada produk tersebut. Kalau bahasa kita tidak cinta, tidak suka pada produk tersebut, ya enggak? Maka kita akan malas menjualnya, ya enggak? Malas menjualnya. Dan Masya Allah, akhirnya merasa tidak enak dan akhirnya berhenti dari yang namanya berwirausaha. Tetapi kalau tidak enaknya pada orang, pada kompetitor, Masya Allah, nah yang harus kita lakukan, kita berkomunikasi ya. Ya subhanallah. Nah sepertinya di pekan-pekan yang akan datang, kita kasih khusus materi, ya enggak? Komunikasi, ya enggak? Komunikasi dalam yang namanya penjualan, ya, karena ini baru teknik-teknik penjualan ya. Karena komunikasi itu lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Bagaimana kalimat-kalimatnya, ya enggak? Kalimat-kalimat orang menjual itu seperti apa, ya enggak? Bagaimana kalimat-kalimat konsumen kalau menolak kita juga, itu kan perlu dibahas secara khusus ya. Dan butuh waktu untuk membahasnya. Begitu kira-kira. Jadi tidak enak itu pada produknya, ya enggak? Atau pada kompetitor kita, ya enggak? Jadi ini hal yang harus diperhatikan. Kalau tidak enak sama kompetitor, ya kita berkomunikasi dengan kompetitor tersebut. Ya subhanallah. Mungkin, ya enggak, subhanallah, kita merasa, ya kita, mengganggu dia, ya enggak. Dia adalah orang yang pertama di tempat tersebut, lalu kita orang yang kedua dan ketiga, sehingga Masya Allah kita merasa tidak enak. Kan itu bisa terjadi kan? Maka kita berkomunikasi dengan efektif dan efisien kepada mitra, ya enggak, kompetitor barang yang kita jual sama-sama tersebut. Begitu kira-kira. Coba deh Bang Andi. Ada pertanyaan lagi dari Aditya Al-Jihad di Bandung. Bang Andi, gimana sikap kita menghadapi jika ada pedagang yang menjual barang di bawah pasar? Silakan Bang. Ya Masya Allah ya. Jadi ini saudara Aditya di Bandung. Barakallahu fikum. Memang barang di harga pasar ini harus jelaskan ya. Barang di bawah harga pasarnya, ya enggak, asbabnya seperti apa, ya enggak, asal kejadiannya, ya, ada yang pertama dari sudut pandang, kadang-kadang kita mengenal istilah black market, seperti itu kan, ya enggak, black market, karena sekarang banyak sekali misalnya barang-barang dari negeri Cina, ya enggak, yang masuk lewat pintu Jakarta atau pintu Surabaya dan yang selainnya. Itu betul-betul, ya Masya Allah, di Tanah Abang, di Pasar Baru, mungkin Pasar Turi Surabaya, ya jual kain murah sekali. Nah, jual batik mungkin murah sekali. Nah, kalau yang sifatnya seperti ini, ya Masya Allah ya. Jadi kita, kalau barang memang sudah jatuh di pasar, dan memang di pasar tersebut harganya diterima, ya seperti kita lihat hari ini, subhanallah, ya kita, kita tetap melakukan transaksi jual beli ya, seperti yang kita sudah cari barang tersebut. Ini memang ini Masya Allah. Ya, pemerintah punya kewajibannya bertanggung jawab untuk mengatur yang namanya harga ini, Masya Allah. Jadi jangan sampai ya harga di suatu tempat sangat turun sekali, di suatu tempat tinggi sekali, Masya Allah. Nah, kalau pemerintah berinisiatif mengatur harga, ya enggak, lewat Menteri Perdagangan dan yang selainnya, Masya Allah, mungkin ini bisa membantu, ya enggak, orang-orang yang yang punya niat yang tidak baik untuk menurunkan harga-harga seperti yang kita tahu sekarang ini. Masya Allah, orang menimbun BBM, menjual harga minyak di suatu tempat dengan rendah sekali, ya, Masya Allah, menzolimi kaum muslimin, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau harga-harga yang seperti tadi, ya, dia membuat sendiri harga yang lebih rendah dari pasar, dan ini sangat mempengaruhi kaum muslimin yang lain, merugikan kaum muslimin. Masya Allah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan penjualan seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Dan ini Masya Allah harus diketahui oleh setiap penjual yang dia ingin menjual barangnya sesuai dengan agama yang kita cintai ini. Begitu kira-kira. Ya, kalau Mel atau gimana? Ini kan kita namanya nggak main-main ya, cuma sedang penjualan yang berakibat kepada modal kita kembali atau tidak, kepada dari hal-hal kita. Nah, permasalahannya adalah seringkali penjualan di awal-awal bisnis mulai itu bagus sekali. Di awal-awal bisnis penjualan rapi, banyak sekali lancar. Nah, sekarang permasalahannya jika di tengah-tengah kita melakukan penjualan itu ada masalah, kalau kita tersendat, produk kita juga tidak laku di pasar. Nah, lalu
trik apa yang secara umum harus dilakukan oleh orang-orang yang mengalami hal seperti itu? Silakan. Baik. Ya, ini kita harus analisa dulu dari ini ya, seperti yang Bang Andri sering jawab di pertemuan-pertemuan yang dulu, ya nggak, pertemuan yang lalu. Kita lihat dulu, kita analisa dari segi apa namanya, ya nggak, market share-nya pada 4P-nya. Mungkin ya nggak, tersendat, tidak laku dan sebagainya, terhambat, itu bisa jadi produknya yang tidak berkualitas, ya nggak. Mungkin kompetitor yang sudah banyak membuat produk yang sama, ya nggak. Subhanallah. Nah, lalu yang kedua mungkin harga tadi, yang masya Allah yang tidak masuk ya, tidak masuk di persaingan yang pas. Lalu yang ketiga tempat menjualnya, dan yang keempat adalah promonya. Mungkin promo yang kurang, ya, atau promonya tidak tepat, ya enggak. Alat promonya tidak tepat dengan produk yang kita jual. Nah, jadi ini butuh promosi ya, produk itu. Tadi ingin membahas dari segi jualan. Jadi penjualan itu, nah, ada prinsip-prinsip kalau kita ini menjual sebuah barang itu dengan sukses, ya enggak. Jadi yang pertama, ya, kita selain menguasai yang namanya produk, ya enggak, product knowledge, produk kita, seorang penjual itu juga harus menguasai yang namanya customer, ya enggak, menguasai customer. Kepada siapa kita menjual barang ini? Ya, subhanallah. Sama kayak kita berdakwah kan, bukan hanya materinya yang harus kita kuasai, tetapi kepada siapa kita berdakwah? Kepada anak-anak kah? Kepada orang tua kah? Kepada remaja kah? Atau kepada para karyawan? Atau kepada para mahasiswa? Nah, ini semua berpengaruh. Materinya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Nah, mungkin, Masya Allah, gagalnya penjualan itu bisa jadi pada sisi pemahaman. Ingat, si salesman ini, kepada yang namanya customer, ya, calon konsumen kita. Makanya, ini materinya kalau Bang Andri jawab nih rada panjang memang ya. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Ya nggak? Kita harus memahami yang namanya customer. Customer itu punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Ya kadang-kadang kan apa namanya? Ada kita lihat di istilah dunia psikologi, ya nggak? Tipe-tipe yang namanya manusia. Maksud tipe-tipe manusia itu tipe-tipe konsumen kita. Ada orang itu yang tipenya itu visual, ya nggak? Tipenya itu visual, ya nggak? Dan ada yang tipenya itu auditoris, dan ada yang tipenya kinestetik, ya nggak? Nah, yang tipe visual ini, orang yang dia menyukai sesuatu itu, apa yang tampak pada matanya. Jadi kalau kita menjual, seorang salesman menjual produk kepada orang yang tipe seperti ini, maka yang harus ditonjolkan itu adalah, ya nggak? Visualisasinya, ya nggak? Visualisasinya, bisa desainnya, bisa kemasannya, bisa warnanya, sehingga kalimatnya itu berbeda. Berbeda kita menghadapi customer yang seperti ini dengan yang tipenya berbeda. Sehingga kita berkata dengan kata-kata yang cocok dengan tipenya. Jadi misalnya begini, ya enggak? Oh, Bapak, ya enggak? Ini warnanya ini Masya Allah, warnanya ini kayaknya cocok, eye-catching di mata Pak. Desainnya juga Masya Allah, kayaknya enggak kuno-kuno sekali. Nah, ini kan ada kata-kata, ya enggak? Lihat, penglihatan. Atau kita berkata, Masya Allah Bu, ya enggak? Nah, kayaknya tampaknya ini pas ini, HP ini kalau ibu yang pakai, misalnya contoh seperti itu, ya enggak? Tampaknya pas ini dipakai oleh ibu, cocok, ya enggak? Dari segi desainnya, warnanya, misalnya. Nah, beda lagi, kalau customernya orang yang tipenya, Masya Allah, auditoris, yang dia menyukai sesuatu itu, barang dan jasa itu, pada apa yang kita ceritakan. Ya enggak? Sehingga kalau seorang salesman memahami ini, dia beda lagi. Ya enggak? Beda lagi cara menyampaikannya. Misalnya dia berkata-kata, ya enggak? Wah Bapak, mungkin kedengarannya, ya enggak? Nah, saya jual donat ini kedengarannya mahal harganya, ya. Tapi coba Bapak dengar dulu perkataan kata ya para prospek saya yang lain, ya enggak? Nah, kata-kata para pelanggan saya yang lain tentang donat saya ini. Ya mungkin di situ seorang pelanggan itu bisa berubah, ya enggak? Bisa membeli produk kita gara-gara cocok dengan komunikasi yang dilancarkan oleh seorang salesman. Nah, beda lagi ya kalau dia tipenya kinestetik, ya nggak. Jadi dia lebih berfokus pada yang namanya perasaan, ya nggak. Dia menyukai sesuatu, ya nggak, dari apa yang dia rasakan. Maka salesman, ya nggak, kita sebagai pengusaha, ya generasi muda yang memulai usaha dengan semangat, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang cocok. Misalnya dengan seperti ini, kita pakai kalimat-kalimat yang menyentuh sisi perasaan. Contohnya, nah Bapak rasa-rasanya beda.
Beda dengan yang visual. Visual dengan kata tampaknya, Pak. Tampaknya. Nah, kalau kinestetik, rasa-rasanya produk, ya enggak? Yang saya jual ini, Masya Allah, kalau Bapak beli, Bapak akan merasakannya dengan nikmat. Akan nyaman sekali dirasakan oleh Bapak. Dan dia akan lebih detailnya, insya Allah. Nah, di pekan yang akan datang, kita akan bahas khusus bagaimana kita memahami, ya enggak, memahami customer atau konsumen. Karena materinya berbeda ya. Kalau penjualan ini teknik-tekniknya, ya enggak, prinsip-prinsipnya, nanti kita memahami, ya enggak, memahami yang namanya, ya enggak, konsumen dan pelanggan kita. Nah, itu kalau di materi akademis, itu namanya, subhanallah, customer satisfaction. Dan ini penting, ya enggak, bagaimana perlindungan konsumen. Bagaimana, ya enggak, menciptakan hubungan dengan konsumen itu dengan cepat. Nah, dan ini sangat berpengaruh dengan materi penjualan hari ini. Begitu Abu Zurah, enggak? Teman-teman yang pasar kita dan sedikit saja dari anak, kalau para pemateri di seminar bisnis mengatakan bahwa dalam bisnis itu di suatu perusahaan itu banyak bidang yang terkait, ada bidang promosi, ada bidang administrasi, ada bagian keuangan, ada yang lain-lain, dan ada juga tim sales, tim penjualan. Dan dari semua bidang itu, bidang yang paling terakhir pecah ketika perusahaan sedang bangkrut yaitu bidang penjualan. Karena itu penjualan juga sangat berpengaruh gitu kan. Baik Pak Anies, insya Allah kita karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10, insya Allah kita sudah tadi acara ini. Silakan Pak Anies untuk kasih tips-tips pembicaraan kita. Ya, baik para pendengar Anas Radio.com dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus diingat, ya, bahwa kalau kita menjual, kita tidak hanya menjual produk, ya, atau jasa saja, ya, tetapi kita menjual, ya, cara-cara, ya, bagaimana nilai-nilai tambah dari sesuatu yang kita jual. Itu yang pertama. Dan lalu tips yang kedua, dengan sebuah kalimat yang indah, knowing, ya, something about your customer is as important as knowing everything about your product. Ya. Jadi, knowing something about your customer, kita mengetahui sedikit tentang pelanggan kita, walaupun cuma sedikit, ya, kerjanya di mana, dia itu profesinya apa, umurnya berapa, itu is as important as, itu sama pentingnya. Knowing everything about your product, dengan web product, ya. Jadi sama pentingnya dengan mengetahui segala macam pengetahuan Anda tentang produk, ya enggak? Masya Allah. Begitu juga kita berdakwah. Kita sudah pahami materi kita. Kita ingin menyampaikan materi tauhid kepada bapak ibu kita, ya enggak? Masya Allah, kita ingin menyampaikan materi fikih sholat kepada adik kandung kita. Tetapi Masya Allah, dengan asal-asalan mau tidur kita harus berdakwah, mau tidur kita harus berdakwah, lagi makan kita harus menyelami sedikit, ya, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, semangat ini ya, menyelami customer kita itu walaupun cuma sedikit pengetahuannya, itu sama pentingnya, ya nggak? Sama pentingnya dengan kita menguasai materi yang kita sampaikan, produk yang kita jual kepada itu pelanggan kita. Ya, insya Allah pekan yang akan datang, Bang Andri akan fokus kepada materi customer. Bagaimana kita menyelami keadaan pelanggan kita, ya, jenis-jenis mereka, tipe-tipe mereka, sehingga penjualan ini cocok dengan apa yang kita bawa dari produk kita. Sekian, terima kasih. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu optimis dan semangat mendengar bincang usaha mandiri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau, memuliakan apa yang beliau sampaikan, berkali beliau kepada kita semua, menjaga anak dan istri beliau, insyaallah. Alhamdulillah, dengan anak radio di manapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian live kita di Radio Anas ini pada hari Rabu ini. Insyaallah di Rabu depan kita juga akan bicara tentang customer di tema kita mendatang.
Sebelumnya kami juga akan menyampaikan beberapa pengumuman kajian live kita di Jakarta dan sekitarnya hari Rabu ini di Perpustakaan Nasional Jalan Salim Raya bersama Al-Ustaz mulai pada Zuhur. Kemudian hari Sabtu esok di pukul 9 Zuhur sama kajian ketiga kelak serta fikih yang dibahas oleh Al-Ustaz Ja'far Saleh serta Mubarak. Kemudian di hari Ahad jam pagi hingga zuhur di Masjid Nurul Irfan UNJ Rawamangun Universitas Negeri Jakarta pembahasan akidah dan fikih bersama Al-Ustaz Saleh dan Al-Ustaz Arif. Demikian para pendengar amat radio sekalian, sebelumnya kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Insyaallah di kemudian hari kami akan coba memperbaikinya dan buat salah sekalian. Jadi dari kami, mohon tidak ada kata-kata yang salah. Ini dan sebenarnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tips dari kami mulai dari serta tidak perlu resiko mendapatkan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Insyaallah demikian dari kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.